Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kalam tentunya, dan masih bersama Ustadz Fikri, merupakan pimpinan Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah Lubuk Linggau. Ustadz, tadi saya sangat tertarik tentunya untuk membahas masalah potensi ini, Ustadz ya. Memang kalau misalkan kita membangun suatu usaha yang itu bersama, insya Allah itu bisa menambah keuntungan bersama juga. Nah Ustadz, kalau menurut Ustadz ini, dengan adanya usaha bersama, dengan adanya usaha bersama ini sendiri, apakah kita bisa mengajak nih untuk semua masyarakat untuk bergabung bersama ini juga, Ustadz? Inilah yang kewajiban kita para ustadz, para dai, untuk membangkitkan kesadaran bahwa alaikum bil jamaah, kamu diharapkan untuk berjamaah karena fil jamaah barokah. Dalam satu jamaah itu artinya orang banyak, itu ada keberkahan dari Allah. Nah, kita harus punya kesadaran tumbuh, kita harus belanja di tempat kita sendiri. Kalau kita belanja di warung kita sendiri, untuk kita sendiri kita belanja memenuhi kebutuhan, dan ini adalah disebut dengan ibadah. Yang menjual, yang serikat itu adalah ibadah, yang kita membeli ibadah. Kita belanja tapi saya ibadah. Daripada saya belanja ke tempat orang lain, sementara tempat kita sendiri ada. Untung jangan kita pikir selisih-selisih sedikit, paling selisih 1.000 atau 500. Nggak mungkin kita bangkrut, nggak mungkin kita miskin disebabkan selisih keuntungan cuma 500 atau 1.000. Apalagi kalau bisa sama, apalagi kalau memang tempat warung itu cuma bisa murah, kan lebih bagus lagi. Nah, kesadaran ini yang harus kita tumbuh. Kalau umpamanya ini kita bisa tumbuhkan di kalangan umat, kita sadar untuk belanja di tempat kita sendiri, karena ini adalah warung kita, untuk kita dan masyarakat kita, dan adalah umat kita, dan hasilnya insya Allah untuk kemajuan umat. Untuk kemajuan umat tentunya. Nah Ustadz, tapi memang saat ini mungkin ada beberapa orang ini mungkin yang agak tidak menyadari pentingnya kebersamaan ini sendiri, Ustadz ya. Nah, kalau boleh tahu nih, cara kita untuk mengingatkan antar sesama nih Ustadz, ini bagaimana? Ya, kita mengingatkan kembali kepada agama, bahwa yang kita lakukan di atas dunia ini sebenarnya untuk bekal kita ke akhirat. Apapun yang kita lakukan ini ibadah. Kita sekarang wawancara, kalau niat kita karena Allah, ini ibadah. Kita belanja kemana tempat kita niatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, ini ibadah. Daripada kita banyak mengeluarkan energi yang kita lakukan tidak kita niatkan karena Allah, jauh daripada ibadah. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini intinya ibadah. Sholat itu ibadah, tapi bukan hanya sholat. Puasa itu ibadah, tapi bukan hanya puasa. Apapun yang kita lakukan karena Allah dan tidak dilarang oleh agama, ya salah satunya kita menggerakkan diri kita, tadi kesadaran diri, bahwa kita belanja, kita mengeluarkan uang kita. Alangkah untungnya kita belanja kita juga dapat pahala. Kalau selama ini coba, apalagi kita belanja di tempat orang non muslim umpamanya, di mana nilai ibadah kita? Tapi kalau kita, sekarang nggak usah koperasi bersama atau untuk umat, tetangga kita belanja dengan warung tetangga kita membantu orang yang tidak punya, orang yang masih hidup. Yang kita kalau belanja di supermarket itu milik orang sudah kaya raya yang tidak perlu kita bantu mereka. Nah, yang warung tetangga kita ini, kalau sakit, insya Allah dia bantu kita lah. Nah, itu kira-kira. Jadi memang kita harus mampu untuk membuka kesadaran pribadi agar melihat kiri dan kanan. Ya. Memang banyak pepatah bilang rumput tetangga lebih hijau, gitu ya. Memang, tapi pada dasarnya apabila kita memang berpikir jernih, kita akan lebih menyukai sesama, membantu sesama seperti Ustadz ya. Nah Ustadz, satu lagi pertanyaan yang suka boleh tahu ya. Belakang ini kan banyak sekali tentunya maraknya minimarket gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita memang berpikir, kita lebih tertuju dengan minimarket yang memang itu kebersamaan dari Anda untuk Anda gitu Ustadznya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, mungkin ini solusi untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin membuka juga nih, ingin memulai usaha seperti itu. Ada saran nggak nih Ustadz untuk usaha yang baik itu yang seperti apa? Ya, ini hadisnya belum diteliti bahwa inikah hadis ini sahih atau tidak, tapi ini bukan untuk dasar kita berusaha bisa. Bahwa
pintu rezeki itu 10, 9-nya dalam perniagaan. Coba bayangkan, 10 pintu rezeki, 9 dalam perniagaan. Maka saya ada analisa sendiri bahwa Rasulullah mengatakan, menganjurkan kita belajar ke negeri Cina. Utulubul ilma walau bitsin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin di sinilah orang Cina yang ngambil ini. Kita orang Islam mayoritas di negeri kita nggak mau berdagang, nggak mau berniaga, maunya kerja jadi pegawai negeri. Padahal itu sudah tepat, gajinya sudah ketentu. Pokoknya per bulan 3 juta. Sudah, nggak mungkin kalau lebih daripada 3 juta. Lebih dari 3 juta nggak benar kita. Tapi kalau berdagang, bisa satu hari kita menguntungkan uang 30-40 juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Perniagaan itu yang harus kita karena ini umat Islam sekarang ini saya lihat di negeri kita, khususnya kota kita Lubuk Linggau ini, yang disekolahkan berusaha untuk bagaimana anak sekolah untuk bekerja, menjadi siap kerja, bukan membuka lapangan kerja. Nah, salah satu kita buka ini potensi ini, bagaimana buka lapangan kerja, itu kira-kira. Baik, waduh luar biasa sekali tentunya. Ustaz, semakin lama semakin hangat ini obrolan kita ya. Tapi pemirsa di rumah tentunya Ustaz mohon maaf sekali tentunya karena masih ada sesuatu yang akan lewat tentunya. Dan kita masih akan kembali pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Kalam.